Dunia bulu tangkis gempar setelah Anthony Sinisuka Ginting resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik kelima dunia. Namun rahasia di balik perjalanan panjangnya jarang sekali diketahui publik. Benar sekali, prestasi yang diraih Anthony Sinisuka Ginting ini memang bukan main-main, karena Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation alias BWF secara resmi menempatkannya di jajaran elit 5 besar pemain terbaik dunia. Memang sangat membanggakan ya, prestasi Anthony Sinisuka Ginting ini seolah menjadi oase di tengah persaingan tepat tunggal putra dunia. Tapi jujur saja, meskipun namanya sudah sangat besar dan sering menghiasi layar televisi kita, masih banyak masyarakat kita yang ternyata belum tahu betul siapa sosok pria hebat di balik raket ini secara mendalam. Iya, lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Ada yang bilang mereka baru benar-benar sadar kalau Anthony Sinisuka Ginting itu hebat saat melihat wajahnya muncul di poster cerita Instagram teman-teman mereka ketika dia baru saja menjuarai sebuah turnamen besar. Seolah-olah prestasinya itu datang tiba-tiba, padahal perjuangannya sangat berdarah-darah sejak awal karirnya. Betul sekali, padahal kalau kita tarik ke belakang, sejarah perjuangannya itu sangat panjang dan dimulai dari sebuah kota kecil bernama Cimahi di Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1996. Di sanalah bakat besarnya mulai ditempa sebelum akhirnya dunia mengenal namanya seperti sekarang ini. Kelahiran Cimahi ini memang sudah menunjukkan bakat yang luar biasa sejak usia dini. Bahkan catatan sejarah mencatat, dia sudah mulai menunjukkan taringnya sejak sekitar tahun 2012 yang lalu. Bayangkan, butuh waktu bertahun-tahun latihan keras sebelum dia benar-benar bisa menembus dominasi pemain papan atas dunia. Momen yang paling tidak bisa dilupakan dan menjadi titik balik karir internasionalnya adalah saat turnamen Korea Open tahun 2017, di mana dia berhasil memanjat podium tertinggi untuk pertama kalinya. Itu adalah kemenangan yang sangat emosional, karena dia harus mengalahkan lawan-lawan yang secara peringkat jauh di atasnya saat itu. Itu adalah momen bersejarah bagi Anthony Sinisuka Ginting, karena gelar itu seolah membuka keran prestasi-prestasi berikutnya yang jauh lebih gila dan menggebrak panggung dunia. Setelah Korea Open, tahun 2018 menjadi tahun yang sangat sibuk dan penuh kejutan bagi karirnya. Dimulai dengan kemenangan manis di Indonesia Masters yang sangat prestisius. Tapi yang paling membuat dunia ternganga adalah penampilannya di kompetisi China Open. Bayangkan saja, dia berhasil menumbangkan raksasa Jepang yaitu Kento Momota dalam sebuah pertandingan yang sangat dramatis dan penuh teknik tinggi. Kemenangan itu benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap kekuatan tunggal putra Indonesia. Itu adalah pembuktian kalau pemain terbaik dunia peringkat kelima ini punya mental baja dan teknik yang sanggup meruntuhkan dominasi pemain papan atas lainnya. Kalau kita bedah satu persatu, daftar prestasi Anthony Sinisuka Ginting ini sangatlah panjang dan sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia olahraga. Mari kita lihat urutan perjalanannya sejak tahun 2012 agar semua orang paham betapa kerasnya dia bekerja dan tidak menganggap prestasinya sebagai keberuntungan belaka. Semua dimulai dari posisi sebagai semifinalis kejuaraan nasional atau kejurnas pada tahun 2012. Sebuah langkah awal yang sangat berani bagi pemain muda. Kemudian dilanjutkan dengan gelar juara di sirkuit nasional atau Sirnas Surabaya pada tahun yang sama, membuktikan bahwa dia memang yang terbaik di kelasnya. Tidak berhenti di sana, dia juga menyapu bersih gelar juara di Sirnas Bandung pada tahun 2012, menunjukkan dominasi mutlak di level nasional. Langkah internasionalnya semakin mantap saat menjadi semifinalis World Junior Badminton Championship pada tahun 2014. Dan yang paling membanggakan bagi bangsa adalah raihan medali perunggu di Youth Olympic Games tahun 2014. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki calon bintang masa depan. Ini adalah fondasi yang sangat kuat. Lalu pada tahun 2015, dia mulai berani menantang pemain senior di BCA Indonesia Open Super Series Premier dan berhasil masuk ke babak perempat final. Menginjak usia dewasa, permainannya semakin matang dan penuh dengan variasi serangan yang mematikan bagi lawan-lawannya. Tahun 2016 menjadi saksi kehebatannya saat dia membawa pulang gelar juara Badminton Asia Team Championship, sebuah prestasi kolektif yang sangat membanggakan. Dan puncaknya, gelar juara Korea Open 2017 menjadi pembuka jalan menuju tahun 2018 yang penuh dengan medali dan trofi juara di level tertinggi. Selain juara Daihatsu Indonesia Master 2018, Anthony Sinisuka Ginting juga berjasa menyumbangkan medali perak di kategori beregu putra Asian Games 2018, serta medali perak di kategori perorangan yang sangat mendebarkan. Rakyat Indonesia saat itu benar-benar terhanyut dalam setiap aksinya di lapangan. Dan jangan lupakan gelar prestisius juara 1 HSBC World Tour Super 1000 Victor China Open tahun 2018, yang menempatkan namanya di puncak tertinggi bulu tangkis global. Perjalanannya terus berlanjut hingga menjadi runner-up di HSBC BWF World Tour Finals yang diselenggarakan di Guangzhou, China pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada tahun 2020, dia kembali mengukuhkan dominasinya dengan menjadi juara di Daihatsu Indonesia Open, melengkapi koleksi piala yang sudah sangat banyak itu. Jadi kalau sekarang BWF menempatkannya di peringkat kelima dunia, itu adalah hasil dari keringat dan dedikasi selama belasan tahun. Masyarakat Indonesia seharusnya bangga memiliki aset seperti Anthony Sinisuka Ginting. Bukan hanya mengenalnya saat menang saja, tapi juga memahami betapa berliku jalannya menuju 5 besar pemain terbaik dunia.
Dengan usianya yang masih produktif, kita semua tentu berharap akan ada lebih banyak lagi gelar juara dunia dan medali emas Olimpiade. Mari kita terus dukung perjuangan Anthony Sinisuka Ginting di setiap turnamen, karena setiap smash yang dia lancarkan adalah harapan bagi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan karir atlet-atlet hebat kita, agar kita tidak hanya sekedar penonton saat mereka sudah berada di puncak kesuksesan saja. Setuju, karena menghargai proses adalah cara terbaik bagi kita untuk mencintai olahraga bulu tangkis dan mendukung pahlawan olahraga kita seperti Anthony Sinisuka Ginting. Semoga cerita perjalanan dari semifinalis di Jurnas hingga menjadi 5 besar dunia ini bisa menginspirasi banyak generasi muda di Indonesia untuk berani bermimpi. Itulah sekelumit kisah luar biasa dari sosok Anthony Sinisuka Ginting yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai penjuru dunia dengan rakib dan semangat juang tinggi. Mari kita nantikan kejutan-kejutan berikutnya dari sang pemain peringkat 5 besar dunia ini di turnamen-turnamen mendatang, yang pastinya akan sangat seru. Sampai jumpa di ulasan prestasi atlet-atlet hebat lainnya dan tetaplah bangga dengan prestasi anak bangsa di kancah internasional yang selalu memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Luar biasa sekali ya perjalanan karir seorang Anthony Sinisuka Ginting ini. Dari tahun 2012 sampai sekarang dia tetap konsisten di papan atas. Benar, konsistensi itulah yang membedakan pemain bintang dengan pemain biasa. Dan Ginting telah membuktikan bahwa dia adalah bintang sejati di dunia bulu tangkis. Kita semua berharap agar peringkatnya terus naik, dan suatu hari nanti dia bisa menduduki peringkat 1 dunia, karena bakat dan kerja kerasnya memang sangat luar biasa. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Anthony Sinisuka Ginting untuk terus terbang tinggi dan menaklukkan setiap lawan di lapangan. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam tentang sang juara kita ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk masa depan karir Anthony Sinisuka Ginting ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus dukung bulu tangkis Indonesia, agar tetap menjadi raja di mata dunia dengan prestasi-prestasi yang membanggakan seperti ini. Anthony Sinisuka Ginting adalah bukti nyata bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil akhir yang manis dan gemilang bagi siapapun. Benar sekali, setiap tetes keringatnya di lapangan adalah investasi untuk masa depan bulu tangkis Indonesia yang lebih cerah dan penuh dengan harapan baru bagi generasi mendatang. Mari kita tutup ulasan ini dengan doa terbaik bagi kesehatan dan kesuksesan Anthony Sinisuka Ginting dalam menghadapi turnamen-turnamen besar yang sudah menunggu di depan mata. Perubahan radikal jadwal turnamen badminton dunia mulai tahun 2027 bikin Alwi Farhan bongkar dilema berat antara karir dan ibadah. Halo Sobat Badminton semua, kabar mengejutkan datang dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang berencana mengubah total durasi turnamen kita tercinta. Bayangkan saja, mulai tahun 2027 nanti, turnamen level Super 1000 seperti Indonesia Open dan All England bakal digelar selama 11 hari penuh. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat gila ya. 11 hari itu waktu yang sangat lama untuk satu turnamen saja. Biasanya kan kita cuma menonton dari hari Selasa sampai Minggu saja. Itu pun sudah terasa sangat melelahkan bagi para pemain. Kenapa BWF sampai terpikir untuk memperpanjang durasinya secara drastis seperti itu ya? Alwi Farhan, tunggal putra harapan masa depan Indonesia, sudah mulai angkat bicara soal dampak kebijakan ini. Alwi bilang kalau format 11 hari ini pasti bakal bikin para atlet merasa lebih bosan di satu sisi, tapi ada sisi positifnya juga. Katanya kalau durasinya panjang, waktu istirahat pemain jadi lebih memadai. Jadi pas masuk lapangan lagi, kondisi fisik mereka bisa jauh lebih bugar dan fit dibanding format yang sekarang. Masuk akal sih, tapi tetap saja rasa bosan itu bisa jadi musuh utama para atlet. Menunggu giliran main di hotel selama berhari-hari pasti bukan perkara mudah. Selain durasi, kabarnya ada perubahan sistem pertandingan juga ya. Aku dengar sektor tunggal bakal diikuti oleh 48 pemain dengan sistem yang berbeda dari biasanya. Tepat sekali, nantinya sektor tunggal akan menggunakan sistem fase grup dulu, baru kemudian masuk ke babak gugur. Sementara itu, untuk nomor ganda tetap diikuti 32 pasangan dengan sistem gugur murni. Alwi Farhan menyadari kalau sebagai atlet profesional, dia nggak punya pilihan lain selain beradaptasi dan memaksimalkan apa yang sudah ditetapkan oleh federasi. Luar biasa mentalitas Alwi Farhan ini ya. Dia benar-benar sadar kalau tantangan di masa depan bakal makin berat. Tapi bicara soal tantangan ada yang lebih mendesak nih. Bukannya besok kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan tahun 2026? Bagaimana persiapan Alwi menghadapi turnamen besar seperti All England yang jadwalnya bentrok dengan ibadah puasa? Nah, ini poin yang sangat menarik. Alwi Farhan secara terbuka mengakui kalau dia sekarang sedang berada dalam dilema yang cukup berat. Di satu sisi ada target besar dari federasi untuk berprestasi di kancah Eropa, tapi di sisi lain ada kewajiban ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Alwi sendiri bilang kalau melahap porsi latihan normal saat kondisi perut kosong karena berpuasa, itu rasanya sangat berat sekali. Aku bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan itu. Sebagai juara Indonesia Masters tahun 2026, ekspektasi publik terhadap Alwi pasti sangat tinggi. Apakah dia sudah berdiskusi dengan tim pelatih soal penyesuaian porsi latihan ini? Karena kalau dipaksakan latihan 100% sambil puasa, risiko cedera atau drop fisik pasti sangat besar.
Alwi menyebutkan kalau dia masih menunggu koordinasi teknis dengan pelatihnya, Indra Wijaya. Strateginya adalah mencari titik tengah supaya performanya tetap maksimal tapi ibadah tetap jalan. Dia menegaskan kalau semuanya akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Fleksibilitas program latihan jadi kunci utama agar dia tidak kehabisan bensin saat bertolak ke benua biru nanti untuk menghadapi All England dan Swiss Open. Jadwalnya padat sekali ya. Dia bakal bertanding di tengah-tengah bulan puasa. Benar-benar ujian fisik dan mental yang luar biasa bagi seorang atlet muda berusia 20 tahun seperti Alwi. Pemerintah sendiri sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 yaitu besok. Jadi mulai besok, Alwi sudah harus mulai mengatur strategi energinya. Dia sadar betul tanggung jawabnya besar. Ada target khusus yang diberikan pengurus PBSI kepadanya. Jadi dia harus benar-benar pintar bagi waktu antara istirahat, ibadah, dan latihan intensif. Semoga transisi ke format baru BWF di masa depan juga tidak terlalu menyiksa para atlet kita. Tapi kalau dipikir-pikir, format 11 hari dengan waktu istirahat lebih lama itu mungkin memang solusi terbaik untuk menjaga kualitas permainan bulu tangkis tingkat dunia. Memang ada benarnya pendapat Bambang Rudianto dari PPPBSI yang bilang kalau durasi panjang dan penggunaan hanya 2 lapangan itu tujuannya baik. Atlet jadi punya waktu regenerasi sel yang lebih baik. Wah, pembahasan kita hari ini sangat mendalam ya. Mulai dari perubahan sistem BWF sampai perjuangan Iman Alwi Farhan. Apapun formatnya, kita tentu berharap prestasi bulu tangkis Indonesia tetap nomor 1 di dunia. Kita nantikan saja aksi Alwi Farhan di All England nanti. Apakah dia mampu membuktikan kalau puasa bukan halangan untuk meraih gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi terbaru seputar dunia tepok bulu lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung para pahlawan olahraga kita dimanapun mereka bertanding. Mari kita doakan agar Alwi Farhan diberikan kekuatan ekstra untuk menjalani turnamen penting di bulan suci ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mari kita terus kawal perkembangan bulu tangkis tanah air. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan kalian semua.